sebetulnya tidak begitu banyak yang harus dipersiapkan sama saya sebagai coach, Bu. Cuma barangkali membantu Pak Cecep selaku coach yang ingin keluar dari permasalahannya yang harus ada solusinya. Berarti saya harus menunjukkan apalagi sebagai rekan ya, harus menunjukkan sikap yang begitu empati, begitu mendengarkan dan merasakan apa yang dirasakan oleh Pak Cecep selama ini. Mudah-mudahan saya bisa memandunya, bisa mengarahkannya agar Pak Cecep ini bisa keluar dari permasalahan yang beliau hadapi sehingga bisa mengambil tindakan-tindakan untuk menjadikan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Barangkali hanya pertanyaan-pertanyaannya saja yang harus mengenai sasaran gitu agar Pak Cecep bisa mendapatkan solusi. Ya, kalau begitu kompetensi yang akan dikembangkan ketika nanti proses coachingnya apa saja Bu kompetensinya? Berarti kompetensi yang harus saya kuasai yaitu tentang present, tentang pertanyaan berbobot, dan alur-alur tirta secara bertahap seperti tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksinya, dan tanggung jawab, tindak lanjut, serta refleksi ke depannya setelah tercapainya strategi yang diharapkan oleh Pak Cecep nanti. Oh iya, jadi Ibu menggunakan alur tirta dengan cara menerapkan, mendengarkan dengan metode rasa ya Bu ya? Iya, betul. Iya. Apa yang dapat Ibu lakukan agar nanti konsentrasi Ibu itu penuh bersama Pak Cecep, Bu? Yang saya lakukan berarti tinggal mindful listening ya, mendengarkan secara penuh dengan tenang, suasana yang nyaman gitu ya, tidak bising, tidak apapun, dan saya betul-betul gitu mendengarkan, fokus pada pembicaraan yang disampaikan oleh Pak Cecep nanti selaku coaching. Iya, sepertinya Ibu udah siap ya untuk melakukan coaching? Insya Allah, Bu. Silakan sekarang Ibu hadirkan Pak Cecepnya di ruangan kita. Iya, mangga. Assalamualaikum Pak Cecep. Waalaikumsalam Bu. Selamat siang Pak Cecep. Selamat siang Bu. Hari ini kita bisa bertemu kembali ya Pak Cecep ya. Iya nih Bu, bahagia sekali bisa bertemu dengan Bu Nur dan Bu Ida. Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Ida, sepertinya hari ini akan terjadi coaching antara Ibu Ida dengan Pak Cecep ya. Iya, benar sekali Bu. Bagaimana nih persiapan Pak Cecep nih untuk menghadapi coaching ini? Kalau saya sih sudah siap dengan sejuta masalah Bu. Sejuta masalah yang akan diungkapkan terhadap coach ya Pak Cecep. Yang akan diungkapkan untuk coach. Ya, barangkali tidak akan banyak pertanyaan. Untuk memulai kegiatan coaching kita hari ini, kita awali dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada Ibu Ida untuk melakukan coaching bersama Pak Cecep. Iya, terima kasih Bu Nur sebagai pengamat. Halo, selamat siang juga Pak Cecep. Selamat siang Bu Ida. Iya. Katanya tadi Bapak mengungkapkan banyak sejuta masalah. Tapi barangkali kalau melihat waktu sangat tidak akan selesai ya Pak. Saat ini yang Bapak rasakan permasalahan yang sangat urgen yang harus diselesaikan untuk saat ini gitu Pak. Barangkali Bapak apa Pak masalahnya dan apa tujuannya nih Bapak menemui saya dan menemui Bu Nur, katanya mau di coaching. Iya, benar sekali nih Bu Ida nih.
kebetulan kan Ibu Ida, kemudian Bu Nur juga nih udah lama ya mengajari tingkat sekolah dasar. Kalau saya kan baru 2 bulan nih mengajari tingkat sekolah dasar. Sehingga dalam 2 bulan ini saya mendapatkan berbagai pengalaman baru, juga masalah baru Bu, gitu kan. Nah, terutama dalam sistem pengelolaan kelas Ibu. Jadi saya memiliki permasalahan bagaimana supaya bisa mengelola kelas dengan baik gitu kan. Kan kelas yang baik itu tentunya peserta didiknya antusias untuk mengikuti pembelajaran dengan kita ya. Kemudian suasananya juga kondusif dan menyenangkan gitu kan. Itu Bu yang sedang saya resahkan nih pada kesempatan kali ini. Iya. Jadi mengenai pengelolaan kelas di SD, karena Bapak tadinya suasananya menghadapi siswa SLTP ya Pak, kemudian harus terjun ke siswa SD yang barangkali karakternya sangat berbeda begitu ya Pak, dari tingkat usia saja sudah beda. Jadi, nah pengelolaan kelas yang bagaimana yang Bapak harapkan dari tujuan pertemuan hari ini Pak? Iya, saya sih berharap Bu setelah kegiatan coaching ini saya mampu mengelola kelas dengan ya istilahnya itu kan kalau ada istilah dalam kurikulum itu kan ada istilah pembelajaran yang Pak Ikem, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan gitu kan. Oh, iya. Pak Ikem mudah diucapkan tapi ternyata sangat sulit untuk dilaksanakan Bu. Betul. Gitu ya. Ya minimal gini bah, minimal anak itu yang pertama memiliki motivasi dulu lah, motivasi untuk belajar gitu kan. Fokus dulu untuk belajar dan kondusif aja dulu gitu. Jadi bagaimana anak memiliki semangat untuk belajar, kemudian mereka bisa fokus dan kelas kondusif, itu aja 3 hal dulu aja Bu yang menjadi fokus yang ingin saya tingkatkan setelah kegiatan coaching ini Bu. Ya. Berarti Bapak menginginkan anak tadi pada saat penguasaan kelas yaitu motivasi belajar, kondisi dan fokus katanya ya Pak. Nah, tindakan yang akan Bapak ambil begitu ya Pak dari kesempatan ini mengenai 3 indikator tadi, kekuatan dan kesempatan apa yang sudah Bapak miliki untuk menerapkan tadi indikator-indikator yang Bapak ungkapkan? Iya. Jadi kan untuk kekuatan dulu ya Bu. Untuk kekuatan dulu saya di tingkat SMP dan SMK itu cukup lama mengajar, jadi memiliki ya menguasai lah ada beberapa metode pembelajaran gitu kan. Supaya bagaimana anak-anak bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran. Nah, namun ternyata ketika diterapkan di SD, Ibu, saya juga tidak tahu apakah saya yang gagal atau memang karakteristik peserta didiknya begitu ya. Jadi untuk fokus saja itu paling lama bertahan anak itu paling 30 menit gitu. Kan saya mengampu di kelas 6 gitu ya. Anak fokus terhadap apa yang kita sampaikan itu 30 menit. Selebihnya ya lihat kiri kanan, keluar ada yang olahraga, melihat di jendela ya. Kemudian ada kelas yang keluar istirahat kelas 1, ingin istirahat gitu kan. Selebihnya gitu. Pokoknya gitu kan setelah 30 menit ke sana mah harus banyak-banyak sabar gitu ya gitu kan. Itu membuat saya bertanya, kenapa ya? Kan itu di selama ini metode itu efektif gitu, tapi kenapa di SD enggak efektif atau memang begitu gitu aslinya gitu Bu ya? Itu yang menjadi pertanyaan saya Bu gitu. Coba kalau lihat skalanya perasaan Bapak saat ini saat menghadapi permasalahan di kelas 6 ya yang baru Bapak utarakan itu skalanya berapa Pak? Kalau dilihat sekarang perasaan. Kalau skala ya Bu. Ya kalau misalkan di tingkat biasanya di SMP atau di SMK dengan metode tersebut saya bisa memposisikan diri di angka 8 lah gitu kan. Tapi untuk di tingkat SD dengan metode yang sama sepertinya baru 6 Bu. Baru 6. Dan baru yang 6, Bapak harapkan gitu. Mau berapa Pak skalanya?
ya minimal saya puas Bu 8 gitu kan. Jadi setiap pengajar saya nggak merasa puas Bu, ada merasa yang kurang nih gitu kan. Karena biasanya nggak begini gitu. Ya. Supaya mendapat angka 8, peluang-peluang yang Bapak ambil ya dari siswa kelas 6 SD ini dari situasinya, terus apa saja Pak langkahnya? Peluang-peluang salah satunya ngobrol, sharing dengan rekan-rekan sejawat. Kemudian katanya kan anak SD itu harus ada ice breaking gitu ya Bu. Nah saya coba Bu ice breaking. Namun ternyata Bu untuk kelas 6 SD itu kan mungkin agak udah pada dewasa Bu ya. Jadi ketika kita dikasih ice breaking itu kadang-kadang kalau mereka lah apa jangan ice breaking kayak anak PAUD gitu. Saya juga heran. Tapi mungkin saya mikir lagi, mungkin ini anak SD kelas 6 SD sekarang udah apa ya? Udah mulai balik mungkin beda zaman ya. Katanya Pak jangan kayak anak Pak udah malu Pak, jangan ice breaking gitu kan. Ada yang begitu lah Bu. Gitu terapkan ice breaking tuh gitu. Makanya saya pun agak bertanya-tanya apakah memang mungkin jenis ice breaking-nya gitu yang nggak tepat gitu ya. Mungkin juga kan jenis ice breaking yang saya lakukan itu nggak tepat gitu mungkin. Tapi memang yang selama ini dilakukan responnya setelah kesini anak jadi bosen gitu kan. Gak mau cepat langsung aja biar cepat gitu. Biar cepat pulang. Aduh. Jadi hambatan dan gangguannya barangkali saat menggunakan ice breaking kepada siswa kelas 6 ya Pak. Nah, dari hal itu barangkali Pak ada solusi-solusi ya yang Bapak ambil gitu untuk menenangkan, mengkondusifkan di kelas Pak. Untuk solusi ya mungkin yang saya akan lakukan tadi untuk mengantisipasi ice breaking, saya review lagi jenis ice breaking-nya gitu. Jadi mungkin ice breaking yang saya lakukan selama ini tipenya itu memang untuk kelas rendah gitu kan. Saya coba searching lagi lah jenis-jenis ice breaking yang cocok untuk anak peralihan ya dari anak-anak ke remaja, karena memang kelas 6 sekarang mungkin sudah sama seperti SMP kelas 7 gitu kan, sudah pada mengenal cinta gitu Bu, sepertinya udah pada malu tepuk tangan, pada malu gitu kan, berarti udah ada balik gitu kan. Terus untuk menjaga fokus paling saya akan coba Bu pembelajarannya itu tidak hanya di kelas mungkin Bu ya, saya akan coba melakukannya di luar kelas atau mungkin di perpustakaan ya. Tidak, kalau mereka ingin belajar di luar selalu fokus keluar, berarti harus coba ya bagaimana kalau pembelajarannya di luar gitu kan. Mungkin itu Bu yang saya pikirkan untuk dilakukan. Berarti harus banyak strategi yang harus Bapak lakukan ya. Selain ice breaking dari jenis-jenisnya yang harus dirubah, terus apa lagi Pak selain itu? Untuk memfokuskan, untuk memotivasi, untuk mengkondisikan siswa yang tadi Bapak sebutkan yang 3 indikator tadi Pak. Iya, sebetulnya Bu saya itu sudah membuat yang namanya kesepakatan kelas gitu kan. Tapi memang saya akui bahwa untuk kesepakatan kelas itu komitmen dari anak-anak itu kurang gitu Bu. Misalkan kan kami udah membuat kesepakatan kelas begini, komitmennya begini. Nah ketika dilanggar Ibu ya, jadi anak SD itu ya ketika dilanggar kita mengingatkan itu, jadi malah merengek-rengek. Bapak atuh ya gitu begitu gitu kan. Jadi nggak bisa berbuat tegas gitu kan kalau anak SMP nggak bisa begitu ya gitu kan. Kalau A ya A gitu kan. Kalau misalkan ya anak SD itu malah merengek-rengek gitu kan, malah ingin seperti menangis gitu kan. Jadi aduh ini gimana gitu kan, kesepakatan kelas yang dibangun ternyata sulit sekali untuk diterapkan di tingkat SD gitu. Udah ada sih kesepakatan kelas misalkan jangan ketika pembelajaran harus ada, ketika mau keluar harus ada izin ini tuh sebagainya. Tapi ada beberapa kesepakatan yang memang sangat sulit untuk diterapkan gitu. Jadi sudah banyak strategi, tapi
Tadi Pak, kalau dilihat dari prioritasnya yang mana Pak yang lebih diprioritaskan oleh Bapak untuk menerapkan strategi-strategi yang akan Bapak lakukan untuk mengkondusifkan kelas tadi Pak? Yang lebih diprioritaskan sama Bapak untuk saat ini? Ya, itu tadi Bu, mungkin saya akan memvariasikan lagi metode pembelajaran gitu kan, misalkan untuk tempat tidak hanya monoton di kelas. Kemudian saya akan mengkaji ulang lagi jenis-jenis ice breaking yang cocok lah untuk digunakan untuk anak-anak tingkat kelas 6 SD gitu. Karena kan saya baru 2 bulan dapat dikatakan eksperimen lah, kemarin-kemarin itu baru uji coba gitu kan. Uji coba untuk diterapkan di kelas apakah efektif atau tidak yang biasa saya lakukan. Kalau jangka waktunya ini penerapannya kapan Pak? Metode-metode yang Bapak barusan disampaikan. Secepatnya sih Bu ingin saya lakukan. Secepatnya kapan? Hari apa? Tanggal berapa? Jam berapa? Ya, betul sekali Bu. Besok ya Bu ya, mulai harus besok. Ya. Besok harus berkomitmen untuk mulai menerapkan hal tersebut Bu. Berarti mulai besok mau diterapkan kepada siswa kelas 6 ya Pak? Iya, akan mulai diterapkan. Kalau misalkan menghadapi gangguan atau hambatan sudah Bapak coba misalkan ya dengan metode bisa di luar atau tadi bisa menggunakan jenis-jenis ice breaking dan sebagainya, ternyata ada hambatan. Tadi kan Bapak banyak sekali ya, coba diutarakan lagi Pak. Barangkali banyak gangguan-gangguan yang timbul dari siswa kelas 6 karena barangkali Bapaknya belum situasinya baru 2 bulan ya Pak ya. Ya karena ini baru masih berupa uji coba, kalau misalkan nanti tidak efektif nih Bu ya, masih tidak efektif pembelajaran di luar, ya gimana ya Bu? Saya jujur belum ada lagi opsi lain ya. Tapi ya saya cobalah kalau misalkan tidak bisa di luar, masih tidak bisa, ada nih Bu salah satu jurus lagi yang memang belum dilakukan, tapi mudah-mudahan nanti ke depan bisa dilakukan. Memang karena sarana prasarana saya akan mencoba menggunakan belajar menggunakan alat-alat peraga gitu Bu ya, gitu kan. Karena kemarin saya lihat di perpustakaan sekolah ada beberapa alat peraga yang masih terbungkus ya berdebu gitu kan. Saya tanya ini apa gitu kan, katanya ini alat peraga. Nah saya tertarik nih Bu menggunakan gitu kan, ada yang cocok diterapkan gitu untuk di kelas 6 gitu. Jadi saya mungkin akan menggunakan alat peraga yang tidak digunakan itu, tapi itu belum untuk jangka pendek Bu. Ya betul. Barangkali Bapak bisa meminta bantuan untuk mewujudkan tujuan Bapak agar siswanya bisa kondusif di kelasnya. Barangkali siapa saja Pak yang bisa diminta bantuan atau yang mengingatkan Bapak gitu. Ya, yang pertama mungkin wali kelas 6A, karena kan kelas 6 itu ada 2 kelas di kami gitu kan. Jadi kami selalu sharing gitu kan dengan beliau, wali kelas 6A, kemudian kepala sekolah tentu ya Bu ya, untuk kepala sekolah saya minta bimbingan beliau, dan guru-guru senior lah yang sudah lama mengajar. Saya selalu banyak bertanya kepada beliau-beliau nih untuk bisa menerapkan pembelajaran dengan pengelolaan kelas yang baik Bu. Jadi Bapak akan komitmen ya untuk melaksanakan metode-metode yang Bapak tadi utarakan tadi. Bismillah harus Bu, karena kan kewajiban kita itu ya memenuhi kebutuhan peserta didik kita gitu kan. Barangkali untuk tadi disimpulkan kalau Pak, strategi dan tujuan Bapak ya saat pengajar di kelas 6, barangkali Bapak bisa ceritakan kembali dari awal sampai akhir bagaimana itu strateginya, kesimpulannya dari pembicaraan saat ini. Kalau berdasarkan pembicaraan ini saya mendapat hal-hal baru Bu untuk melakukan pengelolaan kelas yang baik, terutama dalam meningkatkan motivasi anak, fokus anak, dan semangat anak. Saya akan melakukan beberapa hal, diantaranya yang pertama mencoba memvariasikan metode pembelajaran yang cocok
Salah satunya yaitu menggunakan belajar di luar ruangan, baik itu di perpustakaan ataupun di halaman sekolah atau taman sekolah. Kemudian saya akan kembali meninjau ulang ice breaking yang digunakan saat ini yang dianggap oleh anak-anak saya itu untuk anak PAUD. Saya akan belajar lagi, mencari lagi ice breaking yang lebih masuk kepada dunia mereka. Dan andai pun itu tidak berhasil, saya merasa tertantang untuk memanfaatkan alat peraga yang banyak menumpuk di perpustakaan. Walaupun saya belum tahu apa isinya gitu kan, tapi saya sangat tertarik untuk mencoba mengetahui dan menerapkannya dalam kelas saya, Bu. Iya, betul. Harus dimanfaatkan ya Pak sarana dan prasarana yang ada. Tindak lanjutnya, tindak lanjutnya berarti Bapak akan bagaimana ke depannya Pak dalam penerapan ini Pak? Ya, ke depannya saya akan melaksanakan kemudian mengevaluasinya lagi. Kalau misalkan kurang maksimal, saya menyusun aksi lagi, terus dilakukan secara berulang karena seperti yang Ibu katakan bahwa kita sebagai guru itu harus menjadi pembelajar sepanjang hayat tuh ya. Gitu. Betul. Nah, sekarang setelah di coaching ya Pak, bagaimana perasaan Bapak? Wah, luar biasa Bu. Ya, yang tadinya saya itu merasa merasa kebingungan gitu ya, merasa kebingungan, kemudian merasa pusing gitu kan, merasa gagal gitu Bu ya. Saya sebagai guru, saya udah hampir 12 tahun jadi guru kok merasa gagal gitu ya. Karena di kelas itu kurang maksimal gitu kan. Ternyata setelah berbicara banyak dengan Ibu yang memiliki pengalaman, kemudian menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan Ibu, nah saya menjadi inspirasi atau mendapatkan ide untuk melakukan beberapa inovasi dalam melakukan pengolahan kelas saya, Bu. Dan saya tunggu keberhasilannya ya Pak. Katanya mau mulai besok. Mohon doanya aja, Bu. Iya, mudah-mudahan Bapak sukses dan berhasil menjadi pendidik di tingkat SD ya Pak. Amin. Ya, kalau misalkan nanti setelah dilaksanakan, tentu saya akan kembali meminta bantuan Ibu Ida dan Bu Nur untuk melakukan coaching lagi. Siap dengan senang hati Pak. Siap. Ya, silakan saya serahkan kembali kepada Ibu pengamat. Barangkali proses coachingnya sudah selesai. Wah, alhamdulillah. Terima kasih Pak Cecep dan Bu Ida yang sudah melakukan coaching hari ini. Coach dan coach yang begitu hebat. Alhamdulillah saya terima kasih sekali ya. Saya mendapat pengalaman nih. Ternyata yang dialami oleh Pak Cecep tidak jauh berbeda apa yang saya alami di sekolah Pak Cecep. Jadi alhamdulillah saya juga dapat pengalaman dan mudah-mudahan kita dapat menerapkannya ya Pak Cecep ya. Iya, betul. Namun sebelumnya nih, sebelum diakhiri, saya terlebih dahulu akan merefleksi dan menindaklanjuti ke Ibu Idah dulu. Bu Ida, maaf sebelumnya. Bu Ida, perasaan Bu Ida selama pelaksanaan coaching ini dengan Pak Cecep? Sangat senang sekali, sampai saya juga hampir-hampir terbawa ya sama situasi Pak Cecep. Soalnya saya juga merasakan sebagai pengajar di SD, situasi kondisinya seperti itu, sampai banyak ketawa saya. Ya, sangat ternyuh sekali apa yang dirasakan oleh Pak Cecep, betul sekali begitu. Dan barangkali karena mungkin Pak Cecep baru 2 bulan belum bisa adaptasi ya secara seutuhnya, itu barangkali perlu waktu saja. Nanti juga akan menjadi pendidik yang berpusat kepada murid lah, insya Allah Pak Cecep bisa pasti. Berarti kemitraan hari ini berhasil ya Bu Ida ya? Alhamdulillah, apalagi sama-sama merasakan selaku guru SD. Iya. Bu Ida, setelahnya Bu Ida melakukan coaching bersama Pak Cecep, ada kompetensi dari diri Bu Ida yang mungkin harus diperbaiki atau bahkan dipertahankan, Bu Ida? Yang harus diperbaiki barangkali saya harus mengendalikan diri jangan sampai keluar
saran atau apa ya, kadang suka nyeleneh gitu. Nah, itu yang harus direm barangkali. Kadang kita juga terlalu terbawa gitu situasi dari pihak coachingnya. Padahal kita kan cuma sebagai pemandu, emang harus menjadi pendengar yang baik, tetapi jiwa kita jangan sampai terbawa. Nah, itu barangkali yang harus saya agak direm gitu, dikendalikan. Iya. Nah, untuk menghadapi hal itu, Bu Ida, apa saja yang akan Bu Ida lakukan gitu untuk perbaikan-perbaikannya? Ya, berarti saya menjadi pendengar yang baik, betul seperti itu. Kemudian mengarahkan pada pertanyaan-pertanyaan yang mendapatkan solusi ide-ide baru dari pihak koci gitu. Yang terpenting itu bisa mengarahkan, bisa menuntun lah sampai ke ujung titik, bisa menyeberang gitu. Menyeberang dari masalahnya. Hebat sekali Bu Ida. Sekarang saya mau ke Pak Cecep nih, Pak Cecep. Ya. Bagaimana nih umpan baliknya Pak Cecep setelah melakukan coaching bersama Ibu Ida? Ya, kalau saya pribadi memulainya dari pepatah mengatakan bahwa pengalaman terbaik itu ilmu terbaik itu adalah pengalaman ya, gitu kan. Pembelajaran terbaik itu adalah pengalaman gitu kan. Jadi saya melihat Ibu Ida sebagai seorang guru yang sudah lama di SD, dapat dikatakan senior ya, beliau dengan pengalamannya dan tentu juga dengan kualitasnya itu sangat terasa dan sangat kelihatan bisa mampu yang pertama mampu merasakan apa yang saya rasakan, kemudian beliau juga mampu menuntun saya untuk ya menginginkan menemukan jalan yang saya inginkan gitu kan. Itu Bu Nur ya. Alhamdulillah coach dan coach yang begitu hebat, kemitraan yang begitu kuat sehingga permasalahannya dapat diselesaikan dengan baik. Ya, terima kasih juga atas pengalaman-pengalaman untuk hari ini buat saya, dan tidak terasa sudah setengah jam Bu Ida. Iya. Kita di sini tidak terasa ya. Tidak terasa ya, tidak seperti biasanya gitu. Alhamdulillah semakin kesini kita semakin lancar dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan dapat terlaksana dengan baik. Kita diberikan kesehatan dan keberkahan dari Allah. Mohon maaf ya untuk hari ini segala kesalahan dari saya sebagai pengamat, dan mudah-mudahan kita selalu diberi kelancaran, amin ya robbal alamin. Dicukupkan sekian, kita tutup coaching hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Bu Nur. Waalaikumsalam.